Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Untuk pembacaan kali ini adalah yang datang memperbaiki sebuah situasi. Yang datang memperbaiki sebuah situasi. Yang datang memperbaiki sebuah situasi. Sebelumnya kita akan lihat dulu ya, untuk oracle-nya, apa sih penyebab utamanya sampai dia harus memperbaiki. Kalian relax aja, nggak usah mikirin siapa-siapa. Belum tentu orang yang kalian pikirkan itu adalah dia ya. Nah, teman-teman, aku melihatnya kamu sama dia itu ada konflik untuk menentukan masa depan. Jadi kalian itu berkonflik terkait dengan kepastian dia, ya. Komitmen, ya. Kita bicara mengenai komitmen. Jadi kamu merasa orang ini sebetulnya itu adalah orang yang buat kamu teduh, ya, buat kamu teduh kapanpun, dimanapun, membawakan kehangatan. Kamu juga sama dia udah kayak nggak peduli bagaimana kondisi sekitarnya, asalkan berdua gitu ya. Terus tetapi lama-kelamaan capek karena dari dia ini sepertinya kayak tarik ulur atau memang tidak ada komitmen, ataupun hanya menjanjikan sebuah komitmen tetapi masa depannya nothing. Kita bicara mengenai masalah di sini ya. Seseorang yang memperbaiki situasi adalah seseorang yang tadinya tidak bisa menjanjikan sebuah komitmen sama kamu. Yang kedua, kita buka kartunya, ini bisa aja terpisah atau menjadi satu problematika ya, udah nggak bisa komitmen. Yang kedua di sini dia terlalu mengekang, atau dirasa di sini kamu yang terlalu mengekang, karena ada sisi dari posesif ya, energi seseorang lebih besar daripada pasangannya. Jadi kayak ada energi takut, energi bimbang, energi resah, selalu ngerasa nggak aman. Jadi kalau aku lihat ada yang merasa entah terhubung dengan kamu atau kamu terhubung dengan dia, tidak memberikan masa depan pertama, yang kedua tidak ada perkembangan. Karena kayak nggak ada masa depannya aja gitu, nggak ada pertumbuhan dari hubungan ini ya, karena mungkin dia toksik ya, sebelumnya dia toksik atau gimana, atau dia terlalu ngontrol kamu, ngontrolnya berlebihan, jadi kayak red flag gitu. Ini kita bicara mengenai kekuatan juga ya teman-teman, berat ya. Jadi ada yang ngerasa terkoneksi di hubungan ini adalah orang yang tidak bisa memberikan komitmen, kemudian dia terlalu ngatur mungkin ya, ada hal ngatur-mengatur di sini dan dijalani makin kesini makin berat. Mungkin bebannya itu nggak cuma satu, bisa dari materi, bisa jadi dari dari banyaknya masalah, mungkin masalah-masalah sekitar. Jadi ini adalah tiga hal yang membuat orang ini datang padamu ya. Ini konflik secara umum lah, berpasangan pasti seperti ini. Dan kita akan lihat di sini kapankah dia akan datang. Pertama aku akan tanya dulu kira-kira kapan dia datang. Kalau kapan sebetulnya itu masih belum bisa secara tepat lah teman-teman. Kalau aku lihat kapankah dia datang, di sini dia tuh tidak buru-buru, namun akan segera terjadi sebuah pertemuan ya. Pertemuannya itu disepakati sama kedua belah pihak, dan di sini mungkin orang tua kamu udah tahu dia. Jadi ya orang tua kamu mungkin kayak masih mendoakan supaya kamu jadi sama orang ini ya, kita nggak tahu ya. Di luar dari tiga hal ini mungkin dia adalah orang yang baik gitu, cuman mungkin kalian beda pendapat atau kalian terlalu muda saat itu sampai kedewasaannya tuh luntur, kedewasaannya hilang. Dan di sini aku ngelihat sih bukan berarti dalam waktu yang cepat, tetapi bisa dibilang antara ya, aku ambil rata-rata aja ya, antara 6 sampai 5 bulan ya maksimalnya itu dia datang. Jadi aku bisa lihat di sini minimal 20 hari, minimal 1 minggu lagi, maksimalnya bisa 1 bulanan ya, 1 bulanan, 2 bulanan. Jadi
yang aku bisa lihat energinya adalah di sini ada energi The Sun. Dia datang itu tiba-tiba nanti memberikan sebuah kabar, di mana kabar itu kamu sambut baik. Ya, ada satu sambutan yang baik di sini. Dan orang ini kayaknya sudah kenal sama orang tua kamu, ya sudah pernah bertemu dengan orang tua kamu. Kalau misalnya belum bertemu sama orang tua kamu, maka mau nggak mau nanti akan ketemu, kayak gitu. Dan di sini dia membawa sebuah kabar di mana pengen ada namanya komunikasi yang baik sama kamu, ya. Ya mungkin kalau misalnya dia statusnya dia single atau tidak punya pasangan, dia serius sama kamu. Nah, di sini teman-teman, aku sih ngelihatnya ya, orang ini sampai dengan saat ini pun juga masih belum beranjak kemana-mana. Dia masih stuck aja dengan kondisi yang sekarang. Mungkin dia di sini sendiri, kesepian ya. Ada kondisi-kondisi yang sebenarnya nggak kondusif sama dia ya. Banyak sekali hambatan. Mungkin dia nggak bisa ketemu sama kamu dikarenakan hambatannya juga banyak di sini. Terus yang aku lihat juga, energinya dia ini tuh sebetulnya tuh dari energi kangen banget sama kamu, pengen ngobrol dari heart to heart, hati ke hati. Jadi kalau misalnya dia datang di sini, ya kamu juga harus memberikan satu sambutan yang baik ya. Walaupun kita nggak pernah tahu ya, kita boleh sih namanya baik sama orang, kita berharap, tapi nggak usah kayak berencana dulu gitu loh. Jadi menunggu sampai dia bener-bener datang sama kamu. Kalau aku lihat kondisinya, dia ini datang ke kamu tuh tanpa paksaan siapapun. Dia adalah seseorang yang mungkin memang sendiri ya, memang sendiri, kondisinya sudah sendiri. Mungkin kalau misalnya tadinya dia punya pasangan ya udah selesai gitu. Dan kalau aku lihatnya cukup lama jedanya dia nggak ketemu kamu. Jadi kalian dulu pernah ketemu ya, dan sekarang ini pengen ketemu lagi gitu, pengen ada satu komitmen yang baru. Nah, aku akan buka lebih dalam sebetulnya tujuan-tujuan dia apa sih? Tujuan-tujuan dia tuh apa? Kita bicara energinya maskulin atau seorang pria, atau bisa juga dia wanita tetapi orangnya terlalu mandiri, ya. Ciri-cirinya seperti itu. Aku sih kayak ngelihatnya nih, dia kayak mau memberikan satu angin segar sama kamu, sesuatu yang baru. Dan kalau aku lihatnya di sini adalah kabar gembira. Dia datang nanti akan membawa sebuah kabar yang membuat kamu tuh happy, gitu ya. Datang membuat kamu happy. Kemudian di sini kalau aku lihat dia nanti akan berkabar. Dia akan berkabar itu mulai menggunakan sosial media, chatting dulu ya. Dan kamu nanti di sini bersambut. Aku ngelihatnya. Dan kalau aku lihat di sini sebetulnya ini tuh kayak cepet gitu loh. Ritmenya cepet. Jadi aku bisa bilang energi dia ini adalah energi yang memburu kamu ya, energi yang memburu, karena di sini dia pengen segera memberikan kabar sama kamu karena saking kangennya, saling rindunya gitu loh. Kayak dia tuh sudah membuat kayak memang aku tuh akan kasih lampu hijau sama kamu sekarang, dan aku mau kenal kamu tuh lebih dalam lagi. Bicara dari hati ke hati ya teman-teman, yang sepertinya aku bilang ya, ingin memperbaiki sebuah situasi itu kan sebetulnya memang diawalinya juga tidak mudah ya. Cara dia reach kamu, cara dia nyapa kamu itu mungkin nggak langsung datang, tapi lewat sosial media atau lewat surat menyurat, texting, dan email atau apapun itu. Pokoknya lewat pesan, dia nggak berani ngomong langsung. Kemudian di sini aku akan lihat untuk tujuan utamanya. Lily, pokoknya dia akan datang membawa sesuatu yang baru. Di sini dia tuh sangat membutuhkan kamu teman-teman, karena kondisinya dia jujur aja, dia itu lagi kayak merasa sendiri, stres, kemudian kayak merasa apa ya? Ada sisi putus asanya juga sih kalau aku lihat. Karena ini terkait dengan hidup dia tuh yang mungkin banyak tekanan ya. Karena secara mentally orang ini itu ingin kayak disadarkan atau sembuh gitu loh. Mungkin ya hidup dia sekarang nggak enak, banyak rintangannya di sini karena ada kartu The Mountain. Artinya
Mungkin ada satu kesalahan yang jadi karma buruk buat dia, dan di sini dia datang adalah tujuannya itu untuk tidak mengulangi perbuatannya, atau memang benar-benar dia secara purely tidak mau mengusik atau membuat kamu dendam terus-menerusan sama dia. Aku lihatnya seperti itu ya. Dia ini tuh masih terikat kamu, masih terikat energi kamu tuh lama teman-teman, lama banget ya. Dan ini dia tuh sudah kayak memikirkan prosesnya tuh sudah lama banget, bisa jadi tahunan, bulanan. Di sini dia tuh kayak butuh satu komitmen, satu kesungguhan. Dia pengen cari orang yang bisa berkomitmen lagi sama dia. Karena aku ngelihatnya ya mungkin kalian terlalu muda waktu itu. Kalian sibuk dengan urusan masing-masing sehingga hubungan asmara ini kandas gitu loh. Jadi aku lebih ngelihat bahwa selama ini dia melihat lagi, gue tuh salah apa, banyak revisi, dan ini tuh nggak sebentar loh. Dia mengalami hal ini, mengalami perbaikan-perbaikan ya. Nah, aku ngelihatnya di sini tuh dia ingin mencari namanya secercah seperti harapan. Dia pengen ngelihat ada orang yang benar-benar siapa yang dikasih Tuhan ke dia. Ketika dia melihat siluet atau bayangan kamu di sini, ya udah dia berpikir itu kamu. Aku akan datang ke kamu, aku akan berlabuh ke kamu ya. Dan di sini ada kartu tuh kan, sorry, ini iklan. Nah, di sini ada kartu bear. Nah, kartu bear di sini menunjukkan bahwa adanya sebuah tanggung jawab yang dia ingin selesaikan sama kamu. Aku ngelihatnya di sini ya, dia tuh sudah lama sebetulnya pengen datang sama kamu, namun memang ada sesuatu yang mengikat, yang membuat dia tidak bisa atau masih kayak mikir-mikir ngobrol sama kamu. Dan di sini kalau aku ngelihat juga ya, yang aku dengarkan dari pembacaan ini ada intuisi yang berkata bahwa seseorang ini ingin membuat sebuah komitmen atau lebih kepada pengen menyelesaikan akar titik permasalahannya itu di mana. Jadi kamu dan dia itu juga sama-sama enak, sama-sama kayak ikhlas, sama-sama ridho. Kalau dulu kita punya kesalahan, maka itu akan kumaafkan. Dia bilang gitu, itu akan kumaafkan, dan pengen ada sebuah permasalahan yang selesai. Karena kan selama ini kayak ada unfinished business yang diemban. Unfinished business itu mungkin menurut dia tuh membuat racun di kehidupan kalian masing-masing. Makanya sekarang ini dia datang, dan kalau aku lihat di sini nanti kamu akan menyambut dia. Dia akan chatting dan kamu akan directly langsung balas. Karena mungkin orang ini adalah orang yang tidak kamu sangka-sangka. Bisa jadi ini bukan orang yang kamu pikirkan selama ini, tetapi ternyata dia datang. Bisa jadi loh teman-teman. Mungkin kamu pernah ada konflik sama orang ini, tetapi kayak berpikir ya udahlah, gue udah punya pacar baru, aku nggak mikirin. Nah, kita nggak pernah tahu nih, kalau ternyata mungkin kamu putus juga sama pacar kamu yang baru, mungkin antara dua orang itu yang mana. Aku nggak bisa mendeskripsikan lebih gimana-gimana, cuman yang aku bisa cek di sini adalah kesungguhan hati dia, karena di sini dia tuh memang sudah memiliki harapan besar supaya bisa berbaikan sama kamu, ya, ketemu sebuah solusi dari kamu. Dan di sini apakah mungkinkah aku sama dia bisa berjodoh dan ada pengikatan? Iya, aku bisa bilang sih sekitar 80-70-80%. Jika ini memang pada lapangannya berjalan dengan baik, kalian bisa menjadi pasangan yang resmi, ya, berjodoh gitu. Aku lihatnya. Kita akan buka lagi untuk energinya ya teman-teman, energi dari spiritualnya. Energi secara spiritualnya. Energi apa nih yang menaungi kamu dan dia? Oke. Di sini aku ngelihat ada sensitivity dan strength. Mungkin tanpa kalian sadari ya, energi dari kedua belah pihak kamu dan dia di sini ternyata menyimpan sebuah ambisi atau obsesi untuk selalu pengen bertemu atau ingin selalu berbaikan. Karena di sini tuh kayak ada satu yang memang harus dilalui gitu loh, dalam arti pokoknya aku harus ketemu sama dia. Dia pun juga begitu, pokoknya aku
Entah kapan, entah ada waktu, entah aku siap, aku harus menyelesaikan masalah sama dia. Nah, di sini ya. Kenapa kalian mungkin sampai dengan sekarang itu kayak ngerasa mungkin jalan sama orang lain atau udah sama orang, masih ngerasa kayak ketarik energinya sama nih orang? Ya dikarenakan secara alam bawah sadar kalian itu memang masih terikat. Ada sisi apa ya? Sisi alam bawah sadar kalian itu yang memang kalian tidak secara sadar itu terikat. Karena memang di sini itu mungkin pisahnya nggak baik-baik. Ya, mungkin ada yang rasa rindu tapi satunya masih kayak jaim-jaim aja. Dan di sini aku juga kayak ngelihat bahwa energi ini tuh dia tuh kayak ingin kembali lagi gitu loh, ingin kembali lagi, mencoba untuk komunikasi dan ya udah kayak bukan menjawab rasa penasaran sih, tapi kayak ingin membuat kondisi itu lebih baik. Mungkin kalau dia datang minta maaf sama kamu, mungkin aja kedepannya kalian juga sama-sama enak. Ada sesuatu yang rilis dan ada sesuatu yang tidak blunder di itu aja. Ya kan, karena kalau seandainya memang masalah ini tidak selesai, maka kamu dan dia sampai kapanpun tidak akan pernah tenang. Walaupun misalnya kamu sudah jalan dengan yang lain, dia juga udah jalan yang lain, tapi seakan-akan kalian itu masih kayak membohongi diri sendiri. Makanya ini harus selesai gitu loh. Masalah nanti dia mau datang sama kamu untuk memberikan sebuah komitmen, ataukah memang kamu di sini sudah merasa kayak oke, kita jalan masing-masing aja, itu harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan susah teman-teman, energinya akan selalu tertarik menarik ya. Syukur-syukur kalau kamu udah single dan dia single dan kalian ada pemersatuan. Dan aku lihat di sini ada kartu prosperity atau abundance atau sukses. Bentar ya. Sorry ya kalau background aku tuh ribut banget ya. Itu pembantuku itu loh, ART ku itu tuh dorong meja mebel gede, kakinya patah, jadi kayak ada bom gitu kan, aku kaget. Ya udah kita lanjutin aja. Di sini ada abundance dan sukses. Artinya teman-teman, kamu di sini itu sebetulnya sama dia ya, itu memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Kamu sama dia sama-sama suka duit. Iya nggak sih? Persamaannya kamu sama dia tuh sama-sama suka duit, sama-sama mau maju, sama-sama punya pandangan masa depan. Aku lihatnya seperti itu. Ya, kalian itu partner yang cocok dalam investasi, mungkin dalam hubungan pekerjaan atau apapun itu, atau bisa aja kalian kenalannya dari pekerjaan dan kalian di sini tuh ada koneksi. Tuh, ya kan? Mungkin nih kalian kenal sama dia di tempat pekerjaan, bidangnya sama, visi misinya sama, terjadilah sebuah koneksi. Bisa aja dia bos kamu, bisa aja dia rekan kerja kamu. Ya, ada kontrak, ada komitmen di sini. Ya, jadi sebenarnya berawal dari rekan kerja sih, kalau aku bisa lihat ya, komitmennya itu. Jadi apa ya, kalau orang memang udah suka dari masa lalu, ya otomatis kesini-sininya tuh akan makin susah lupa teman-teman gitu. Dan kalau aku lihat di sini, orang ini datang itu bukan untuk kaleng-kaleng ya. Orang ini datang memang memberikan sebuah komitmen, sebuah keterus-terangan. Sebenarnya kita dulu ini benang ruwetnya di mana sih? Akar masalahnya di mana? Seseorang yang membekas banget ya, seseorang yang membekas banget. Sorry, ini udah keluar ya tadi. Aku nggak bisa keluar double-double. Nah, ini ada kartu heart, house, dan ada kartu tree. Nah, apakah tujuan akhir dia dari misi dia datang untuk memperbaiki sebuah situasi adalah di sini dia pengen menempatkan kamu sebagai pasangannya ya, karena di sini memang ada karma yang berjalan. Karma kamu, takdir kamu adalah mungkin aku bilang 90% sama orang ini. Aku tidak bisa bilang bahwa bacaan ini akan menjadi satu kenyataan karena aku hanya melakukan sebuah prediksi dari yang keluar. Energinya bisa ketarik, bisa enggak ya teman-teman. Jadi kalau kamu di sini kisahnya di blok, ya mungkin bukan dengan dia gitu, mungkin dengan pacar kamu yang lain.
Kalau kamu nggak punya pacar, ya berarti ini akan datang. Sampai kamu akan sakit dan orang ini akan datang, gitu aja. Kita ingat untuk inisial-inisialnya ya. Siapa-siapa aja. Kemudian ada M, B, J, K, H. Ini bisa dari singkatan nama panjangnya dia ya, teman-teman. Dah. Ini aku akan eliminasi 2 huruf saja. Jika namanya mungkin nggak ada, ya tidak menjadi tanggung jawabku. Kira-kira orang-orangnya itu. Dan ini untuk zodiaknya juga aku akan eliminasi 2 ya. Jadi kalau namanya nggak ada, zodiaknya nggak ada, kamu cek sun moon risingnya. Nah di sini ada Pisces, kemudian ada Sagittarius, Cancer, Scorpio. Kemudian di sini ada Capricorn, ada Leo, kemudian ada Taurus dan juga Aries. Ya teman-teman, itu yang aku baca-bacain, kalian ingat-ingat aja. Kemudian ketika kalian nanti sudah bersatu, ya, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, di sini kalian itu harus punya energi bagaikan berada di pohon yang teduh. Dari pertama kali kalian nanti terkoneksi kembali, maka harus ada perasaan-perasaan yang harus dijaga. Jangan saling serang, jangan saling ungkit masa lalu, biarkan perasaan itu tumbuh menjadi besar sampai kalian berusaha merasa terlindungi. Ya, harus banyak-banyak sabar dari 2 sisi, teman-teman. Kalau hanya dari satu sisi aja nggak bisa. Kamu nanti kasih tahu pembacaan ini sama dia ketika nama-nama ini datang padamu. Ya, kalau misalnya nama-nama ini datang pada kamu, maka jangan lupa untuk kamu kasih tahu video ini ke dia. Kamu bilang sama dia bahwa kunci dari penyatuan kita adalah sebuah kesabaran. Itu aja. Kamu harus berubah, dia pun juga harus berubah. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga kalian berkenan ya, dan tidak komplain dengan pembacaanku. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Bye-bye.